kembali di Kompas Bisnis, saudara. Kami masih bersama Direktur Utama BRI Sunarso. Pagi ini, Pak Sunarso, kita ngobrol lagi terutama soal ini implementasi bisnis ESG, Pak. Apalagi saat ini salah satu leadernya adalah BRI. Perkembangannya sampai saat ini seperti apa, Pak? Baik, bicara tentang ESG, saya pikir ada beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini. Bahwa mengimplementasikan ESG bagi BRI bukan hanya sekedar follow the trend, tapi harus comply terhadap peraturan atau standar, baik yang berlaku secara domestik maupun secara global. Dan salah satunya adalah peraturan OJK nomor 51 POJK tahun 2017. Waktu itu adalah diterbitkan tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan juga perusahaan publik. Itu kita harus comply dengan itu. Dan sebagai konsekuensi dari kita ingin comply dengan aturan ataupun ketentuan yang ada, maka BRI berkomitmen untuk mengimplementasikan ESG prinsipal ini. BRI terlebih dahulu memperkuat ESG governance-nya dulu, ya, karena dari ESG mana yang paling penting, mana yang harus didulukan. Menurut saya adalah G-nya, governance-nya. Dan kemudian governance ini biasanya adalah berupa istilahnya tone from the top gitu, yaitu tentunya dari CEO gitu ya. Maka dengan itu kita bentuk komite, namanya komite ESG, dan diketuai oleh saya sendiri sebagai CEO. Dan komite ESG ini memiliki tugas antara lain menetapkan roadmap dan strategi ESG BRI, memonitor dan juga mengevaluasi implementasinya, ya, serta memonitor persiapan dan penerbitan laporan, ya, karena ESG ini juga heavy juga di reporting gitu ya. Dan kemudian laporan-laporan ini sudah pasti kita provide untuk kepentingan laporan kepada seluruh stakeholder. Dan kemudian dari komite ini juga siapa yang akan melaksanakan ini? Di BRI kita bentuk divisi khusus ya, satu divisi khusus ESG. Dan untuk apa mereka ini dibentuk? Satu, mereka kita tugaskan untuk menyusun strategic planning-nya, dan kemudian menyusun operasionalisasi daripada strategic planning itu, ya, perencanaan pelaksanaannya, dan kemudian juga melakukan monitoring eksekusinya, dan kemudian dari situ mereka bikin reporting, dan pada akhirnya kita punya kemampuan juga untuk melakukan evaluasi. Ini adalah tugas-tugas daripada divisi khusus ESG di BRI. Dan kemudian dari situ kemudian kita kendalikan penerapan ESG ini, terutama mungkin di balance sheet kita. Kalau kita ngasih kredit, kemana aja yang boleh, kemana aja yang tidak boleh, dan kemana yang lebih kita dorong. Maka kemudian kita sebut sustainable loan portfolio, dan itu mencapai 732 triliun, ya. Dan itu artinya 67,2% dari total portofolio kredit BRI sebenarnya adalah portofolio kredit yang masuk kategori berkelanjutan, dan itu terbesar sebenarnya di antara bank-bank di Indonesia, ya. Dan kemudian demikian juga sumber-sumber funding sekarang. Sumber-sumber funding kita harus pastikan bahwa funding kita itu berasal dari sumber-sumber funding yang green, yang tidak mengeksploitasi berlebihan untuk natural resources dan lain-lain, dan tidak merusak lingkungan. Maka kemudian kita juga menerbitkan sustainability bond, yaitu 500 juta US dollar, dan kemudian kita juga akan terbitkan lagi dalam waktu dekat ini green bond gitu ya. Dan kemudian kita juga menerbitkan sustainability link loan, itu 1 miliar US dollar pada saat itu, dan itu alhamdulillah oversubscribe ya. Dan kemudian green bond juga saya ulangi lagi yang rupiah itu 5 triliun. Dan untuk aspek lingkungan, BRI sudah menerapkan perhitungan emisi karbon dari aktivitas kegiatan bisnisnya sehari-hari, ya. Dan itu mudah-mudahan kita menjadi punya kemampuan untuk memastikan bahwa aktivitas kita ternyata mengemisi karbon sekian, maka kita harus istilahnya membeli atau mengkompensasi dengan cara apa. Kemudian kita juga ada aktivitas yang menurunkan emisi karbon secara aktif. Kita ada pengadaan mobil dan motor listrik ya, gitu. Terus kemudian penyaluran kredit ke sektor hijau tadi, yang khusus ke sektor hijau saja itu 79,4 triliun. Kemudian kita juga melakukan peningkatan awareness terkait isu-isu lingkungan. Antara lain adalah kita punya program namanya program BRI Menanam. Jadi setiap nasabah, terutama nasabah UMKM, akad kredit kita kasih 1 bibit tanaman dan wajib ditanam dan dipelihara. Dan kemudian itu
bagian daripada kita awareness kita terhadap lingkungan. Dan maka nasabah yang terima kredit bukan hanya berkewajiban melunasi kreditnya, tapi juga berkewajiban menanam dan memelihara tanamannya. Dan ini sekarang sudah ada 680.000 bibit yang sudah kita bagikan di sekitar 2.200 desa di seluruh Indonesia. Nanti tinggal ngitung. Kalau satu pohon mampu mengabsorb karbon sekian ton, maka kemudian 5 tahun ke depan kira-kira BRI punya aset karbon berapa itu kalau dihitung ya nanti. Kita buat metode-metode perhitungannya. Ya. Dan pembentukan ekosistem ultramikro, saya pikir bagian daripada S-nya tadi ya, sosial gitu. Dan kemudian pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa melalui desa brilian. Jadi kita itu membina desa-desa menjadi desa brilian untuk meningkatkan kapabilitas ekonominya untuk mensejahterakan masyarakat. Sekarang sudah ada 2.800 desa brilian. Biasanya terkait sama pengelolaan pertanian, lingkungan, kemudian juga pertaniannya tidak hanya dikonsumsi dari produk-produk pertaniannya, tetapi dikonsumsi dari sisi kejiwaannya gitu ya. Kemudian orang bisa berekreasi ke desa-desa brilian ini, menikmati pemandangan, foto-foto, selfie yang instagramable gitu ya di situ. Itulah desa brilian kita. Ada 2.800 desa di seluruh Indonesia ini yang kita bina menjadi desa brilian dan ekonominya tumbuh secara pesat. Ya. Saya kira mungkin itu yang paling penting yang bisa kita sampaikan. Oke, Pak Sunarso, tapi kan ini sampai tentu punya kinerja tadi, target-target kinerja. Tapi selain itu juga BRI punya visi menjadi champion of the financial inclusion. Kira-kira strateginya seperti arahnya begitu seperti apa, Pak? Baik, jadi semua kita arahkan untuk membangun BRI yang mampu memiliki kapasitas untuk sustainable growth, jadi tumbuh secara berkelanjutan. Maka pertama memang kita tetapkan strateginya. Strategi pertumbuhan BRI sekarang dan ke depan itu pada dasarnya ada 2. Yang pertama, nasabah yang existing itu kita dorong untuk naik kelas. Ya, kita dorong untuk naik kelas. Dan naik kelasnya ini pasti kita masukkan dalam satu sistem supaya termonitor, bisa di-tracking dan lain-lain. Jadi nasabah existing dinaikkan kelasnya. Gitu. Dan yang kedua, kita memang sudah komit bahwa kita akan fokus di UMKM, maka sumber pertumbuhan kita adalah mencari sumber pertumbuhan yang lebih kecil. Jadi kita bilang go smaller. Maka itulah konsekuensinya kita go smaller, maka kemudian kita membentuk holding ultramikro. Holding ultramikro sebenarnya adalah bagian daripada strategi go smaller. Kita mencari segmen yang lebih kecil lagi. Maka kita ketemulah ultramikro. Nanti ada yang super mikro dan lain-lain. Ya. Dan kemudian go smaller ini sudah barang tentu beda kalau kita nangani nasabah-nasabah korporasi. Go smaller ini sebenarnya nggak butuh jangka waktu yang panjang-panjang. Maka kita bilang adalah go shorter. Go shorter. Jadi pendek-pendek sesuai kebutuhan. Karena faktanya nasabah-nasabah di pasar-pasar itu bahkan butuh pinjaman itu kadang-kadang adalah mingguan. Bukan hanya mingguan, malah harian. Pagi ngambil, sore ngembalikan. Itu harus kita siapkan ya, sudah barang tentu dengan digital. Maka kemudian setelah go shorter, maka kita memang harus go faster. Go faster ya pasti dengan digital. Dan itu memungkinkan. Dan pada akhirnya memang kita ingin istilahnya lebih efisien sehingga bisa melayani mereka dengan lebih murah, jadi kita go cheaper. Jadi strategi pertumbuhan BRI adalah menaik kelaskan existing customer dan kemudian mencari sumber pertumbuhan baru di yang lebih kecil yang kita sebut go smaller. Dan itu semua diproses kita digitalkan, disesuaikan dengan journey-nya masyarakat, didigitalkan, maka kemudian prosesnya menjadi lebih cepat, lebih mudah, tenornya menjadi lebih pendek-pendek, tapi lebih sering gitu. Dan kemudian dengan itulah kita bisa melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya seefisien mungkin. Itu strategi pertumbuhan BRI ke depan. Terima kasih banyak Pak Sunarso pagi ini sudah berbincang di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak Sunarso. Terima kasih. Dan saudara Kompas Bisnis, kami akhiri sampai di sini. Tapi jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.